Nggak adanya Ronaldo Nggak adanya justru kayaknya Ronaldo makin ini. oke nih. Iya. Yang lebih mengejutkan sih nggak dibawanya Firmino. Padahal lagi bagus-bagusnya di Liverpool. Kalau Firmino bang, kemarin juga kan dikasih tahu Firmino itu lagi sakit perut. Oh gitu. Jadi berak-berak ke belakang terus. Dia kan striker, masa ke belakang terus? Striker tuh Obatnya maju. berak-berak apa kok? Cebok-cebok. Nah, Cebok-cebok. Pak masih megang banget Prancis karena ngelihat dari kayak waktu Inggris itu generasi emasnya juga kurang apa sih waktu itu, ada Scholes, Gerrard, Lampard. sorry, Inggris. sorry kok. Kalau Inggris kayaknya nggak bisa diistilahin generasi emas, dia emas tuh. Emas semua. Mas semua. Iya. Cuman emang Cuma berapa karatnya ya? Berapa karatnya? Lu ngapa diem? Kalau gue diem wajar. Opening dulu. Nih, Jepang gua. Oh, lagi sedih. Lu ikut-ikutan diem. Lagi sedih, Lu kan lagi timnya sedih. apa? Apa? Inggris. Inggris. Lolos. Lu apa timnya? Gue Spanyol nggak lolos bang kemarin. ya Lu sama. Ya lu wajar ikut dia. Lu? Gua ikut Prancis tetep, Bang. Ya lu kan lolos, harusnya ada euforia. Gitu. ya 16 besar, Nah, Jepang. Udah soalnya. lewat. Bang. selesai. Udah lewat ya. Dan kejutan yang paling wah adalah ketika Maroko berhasil mengalahkan Spanyol. Nah, Ini luar biasa ini, luar biasa ini. Perjuangan Maroko sampai 8 besar ya, Bang ya. Sampai 8 besar. Mantap. Ini sepertinya faktor Spanyol meremehkan juga. Bukan faktor U, Bang. Faktor U, Bukan ya. Faktor U juga menurut gue sih berpengaruh sih, Iya. karena terutama di sektor tengah ya. Hmm. Sepertinya Bosquez itu Udah nggak bisa ngimbangin terlalu lagi, Bang, ringkih ya. lah Bener, untuk Bang. mengimbangi kekuatan anak-anak muda dari Betul. Maroko. berarti ada bos, ada karyawan juga. Bos kuet. Bos kuet. Oh iya betul. Iya, ada Betul. karyawan juga. Dan sepertinya emang Spanyol ini tengahnya kurang pengalaman. Karena memang Gavi ini masih terlalu muda sehingga mungkin pengalaman yang biasanya membentuk kreativitas bagi seorang pemain tengah itu nggak muncul. Sekalipun di Ya kasih dia, bantuan Bang. Karena Pedri, memang ya, di belakang tetap aja. juga kan sekelas Aspilicueta aja kemarin nggak dimainkan. Yang Iya. memang punya pengalaman. Ya. Kayak udah gambling banget tuh. Iya. Judi dong Pelatih itu ya. Judi-judian juga memang, Bang. Tapi itu sekelas siapa maksudnya? Ya sekelas pelatih yang memang udah biasa melatih negara sekelas timnas Spanyol itu seperti De Gea aja nggak dibawa. Akhirnya Aspilicueta Ya. yang dibawa pun nggak dimainkan itu. Iya, Iya. Ya, fans-fans Spanyol kan pasti bertanya-tanya nih. Tapi sebenarnya taktik Spanyol seperti apa? sebenarnya dari awal tuh emang main udah bagus sih. Dari tiki takanya kan emang udah ada. Terus penguasaan bola pun Spanyol banyak juga tuh hampir Ya, menyentuh timpang 80% kan. Cuma kelemahannya di striker Apa? sih kayaknya. Lemah sahwat. Ya. Tapi striker itu Bapak ngomongin sebenarnya ini sendiri. Asensio lumayan. Udah gitu dikasih lagi Morata di babak Iya. kedua Iya, cuma masuk, tapi tetap finishing- nggak merubah apa-apa. finishingnya cuma- Padahal Morata sebelumnya kan sudah Iya. mencetak gol lumayan banyak. Tapi emang gue lihat Maroko atau Moroko lah ya di tayangan itu kan, Moroko itu gue lihat lebih bagus sih. Kenapa? Dari sisi, tapi dia beratnya di sebelah kanan, Pak. Itu ada si Ziyech. Ziyech. Maaf ya, ini Ziyech bukan jelek. Kalau terus pertandingannya si Maroko juga dari sayap kanan beratnya ke sana. Mungkin dari segi keeping bolanya lebih bagus daripada sayap kiri. Dan Hakimi juga kan ada di kanan dia. Ya, dan begitu juga permainan si Ziyech ini yang gue lihat hampir mirip kayak Arjen Robben. Bedanya kalau Ziyech ini nggak berani untuk menusuk ke dalam. Ya. Gitu. Dia hanya di sisir kanan, tapi dari segi keeping bolanya berani, nggak takut kehilangan bola. Kedua juga dia bisa punya visi yang bagus. Iya. Gitu. Dan faktor lain juga mungkin karena pemain Maroko ini banyak yang bermain di Spanyol. Jadi sebenarnya seperti udah tahu banget gitu. Karakter Iya. pemain Spanyol. Iya betul. Ya, betul. Dan juga Spanyol kayaknya dengan strategi yang kemarin dia mainkan kebaca banget. Kedua juga dari segi kalau dari gue ya, Maroko ini menguasai pertandingan sih kalau menurut gue. Enggak, kalau yang lebih menguasai kayaknya Spanyol lebih menguasai, Bang. Kayak Dari segi Posisinya. Tapi dari Posisi segi bola. taktikal Dari sepertinya segi memang gue lihat dari segi taktikal sama menyerangnya lebih berani si Maroko. Gitu. Karena kalau misalnya
Spanyol ini lebih berani, tidak akan terjadi yang namanya perpanjangan SNK. Perpanjangan waktu. Iya. Perpanjangan. Samsat ya Bang. Samsat mainnya. Iya. Gila loh sekelas Maroko, Pak. Iya, Sekelas Maroko dia Asia kan ya? Afrika. Oh ya Afrika, dia Afrika. Terus bisa kayak Spanyol itu kewalahan. 90 menit, Cok. Ya. Memang dari awal nih Bang, formasi Spanyol itu kan dia awalnya 4-4-2. Heeh. Nah, sistem menyerangnya dengan formasi 4-4-2 itu ketemu sama Maroko nih. Yang memang ngandelin awalnya mungkin serangan balik. Jangan balik counter attack. Pas diserang balik gitu. Iya, pas belakang. Jadi 3-5-2. Jadi di tengah itu mungkin dikuatin karena memang yakin banget nih Spanyol bakal menguasai lini tengahnya. Makanya formasi Maroko ini dengan 3-5-2-nya punya inisiatif bakal ngamanin nih lini tengah ini supaya Ya. bola itu nggak terus langsung masuk ke Again, lini depan dalam Spanyol juga emang kurang kreatif sih kayaknya. Ya, mungkin dia normatif ya. Kan ada kehidupan kreatif, ada kehidupan normatif. Gitu. Dan yang luar biasa memang kipernya si Bono ini yang bermain di Sevilla ya. Ya. Berarti satu doang tuh ya. Orang kan kalau di puncak banyak ya. Ada 7 villa. Sepila. Berapa Satu. penyelamatan itu Abang sampai bisa 3 aja kali nih. ya. 3 kali penyelamatan. Ya itu kan Blok itu luar biasa setelah sih. adu penalti. Cuman dari segi 90 menitnya aja, Pak. Ya, secara taktikal ya. Ya, itu sampai Unai Simon, si Temon maksudnya. Unai Simon ini ketar-ketir juga. Iya, Kayak waktu hampir blunder episode gitu. awal tuh malah jadi katar-ketir kan. Nah, ini ketar-ketir si kipernya. Malah udah sekarang nih Bang, yang dikangen-kangenin malah De Gea-nya nih. Iya, itu dia. Pas Simon ini kayak gagal penalti terus nih ngejaga. Jadi kayaknya orang-orang tuh kangen sama De Gea kenapa sih? Iya, karena Bukan De Gea betul. gitu kan. Tahun 90-an juga kangen sama De Gea, cuman De Gea Ananda. Itu dia Ananda Bang. Nah, ini De Gea yang sempat kita bahas juga ini dari perspektif gua. Karena berbeda dengan Unai Simon. Dari De Gea yang mainnya mungkin secara defensif, tidak berani ke luar kotak penalti itu pertama. Kedua, mungkin Unai Simon punya akurasi shoot atau akurasi umpannya nih. Ya. Ya. Long ball Ya, yang jadi Tapi serangan anaknya bisa Bang. De Gea nggak Sama- kalah kalau masalah akurasi. ya mungkin pas ini ya, di kalau- kacamata si pelatih ya, Luis Enrique. Enrique. Ya, dan di 16 besar ini yang menarik lagi adalah hat-trick pertama di Piala Dunia kali ini terjadi ya. Iya. Ketika Portugal Portugal Kontra kontra Swiss. gua kon doang ingetnya. Kontra Swiss. Kontra. Pak. Iya. Itu itu juga dari si Ramos. betul. Karena kan sekarang Maroko sudah lolos lah. Itu suatu kejutan apalagi si jaksa Hakim. Oh iya. Hakim. Oh, iya. Dia bukan jaksa. Iya kan sering nonton sidang Sambo soalnya. Jadi ada hakim ada jaksa. Itu yang salim sama emaknya. Nah, Walaupun namanya hakim ya bukan Ajis ya. Ya. Apalagi namanya Salim Bang. Iya, semua. iya. Ajis dua ibu. Salim. Iya, Ajis. butuh doa ibu Ajis kan. dua ibu. Dan di situ memang membuktikan bahwa doa orang tua. Kalau Pak RT kan doanya doa orang tua yang berbentuk botol. Itu respect Jadi nggak sama, berkah malah ya. sama orang tua bahwa dari Maroko, gue seneng Pak ngeliat Maroko kemarin mengalahkan Spanyol karena Spanyol udah terlalu menguasai dari fans pertama. Itu Ini abang seneng setiap Spanyol karena memang dukung Jepang kali. Karena Siapa? demen Spanyol kalah itu. bukan karena Spanyol hal yang biasa. Kan tim besar semua. Iya. Gue justru melihat Piala Dunia, Euro, Euforia, itu maksudnya mau melihat tim-tim yang tak diduga malah bikin dugaan. Seperti Maroko, Jepang udah kalah lah, itu kan anjing juga kalah mah. Iya, maksudnya gitu Pak. Ya kan kita curhat dikit nggak apa-apa ya, nggak apa-apa bangsa. dan untuk Portugal ya sekarang kelihatan nih. Kemarin Ronaldo nggak main dari awal kan. Justru kayaknya kelihatannya lebih oke ya. Gini, kalau dari gua ya, ini ya. nggak tahu menurut lu pada yang memang birokrat kampungnya sendiri ya, ya kan? Pejabat semua Pak, Pak RT, Pak RW, daging RW. Kalau menurut gua, tadi apa yang tadi mau dibahas? Lupa gua. Portugal. Ronaldo. Ronaldo. Nggak adanya Ronaldo Nggak adanya justru kayaknya Ronaldo makin ini. oke nih.
Iya, karena sosok Pak susah, figur itu udah terbentuk. Bahkan jangankan pemain yang hanya kalau dihitung sama Ronaldo 10 leh. Ya. Jangankan 10 orang yang ada di lapangan bersama Ronaldo, jutaan orang aja terpaku sama dia. Iya. Ya sekarang sepenting apa sih kayak gue fans Ronaldo juga karena di MU lah Iya, gitu kan. iya. Sepenting apa sih minum air mineral doang? Sorot ya. Iya. Disorot. Ini yang pernah minum air terjun aja biasa. biasa aja. Biasa aja. Biasa aja Bang ya. Ya, lu minum doang, Iya, Cok. Maksud gue itu pertama. Kedua, karena figur dia yang sangat vital, ya. Alat vital juga lah, maksudnya alat vital kan banyak Pak. Iya, Jantung alat jantung, vital, ginjal alat paru-paru, vital, jangan iya. ke arah hanya ke situ Iya, doang. Siap. Masa ketitit doang. Diomongin iya, emang gue suka nih orang begini nih. Udah mulai Iya, itu kan terbiasa ngomong kasar. Kasar. Coba disensor ternyata nih. Tetap aja titit juga kan. Oh, iya. Sekali aja tit. sensor malah jelas mendingan gua. Iya. Ya udah kasih gambar aja. Wah, masa gambar ente? Gambar dia, Keluar ini. iya balik Palanya lagi. aja Bang. Ronaldo sudah menjadi figur. Ya. Udah nggak bisa dia dihilangkan ketika dia bermain. Nah, kenapa bisa lebih lepas? Figur itu hilang. Ya. Jadi lebih mau di kanan, mau di kiri, mau di tengah. Kayak gua nggak mesti ngoper ke dia nih gitu kan. Betul. Sebenarnya sih Ronaldo itu tidak pernah kayak memaksakan timnya oper gua. Cuman karena Emang karismanya aja. iya walaupun dulu di Dan Supra X legenda. ya. Itu Pak kalau menurut gua. Iya. Karena Iya, gua tapi itu ngebentuk sebuah paradigma dan stigma negatif. Wah, ya, bahasanya nih. Orang kulon. Bahasa orang kulon. Bisa jadi jelek karena ya Ronaldo main ke dia doang. Lihat Ronaldo nggak main, semuanya Iya. Nah, dengan hat-tricknya Ramos nih ya. Ketika Ronaldo nggak ada, nah ini justru jadi mungkin ya dalam bayangan gua ini akan menjadi dilema juga kayaknya nih buat Buat pelatih. pelatihnya. betul. Kalau pertandingannya. kalau memang itu terjadi ya, tapi maksud gua ini sebelum ini menjadi dilema, Iya. katakan gini, pertandingan kemarin Ronaldo nggak main lah, Iya. katakan. Jadi lebih luas lah. luas kan. lah. Tapi belum tentu juga ketika Ronaldo tidak dimasukkan ke timnas, paham nggak maksudnya? Oh iya. Ya. Ronaldo masuk timnas. harus tetap ada walaupun nggak di dalam pelatih. Tapi itu yang pertama. Yang kedua kemungkinannya Ronaldo ada di timnas, tapi tidak dimainkan terus bisa dampak juga tuh secara mental. Paham nggak maksudnya? Jadi pelatih ini punya komposisi dari segi mental sebenarnya, membangun mental sama psikologis pemain pasti. Karena yang tadi gue bilang kalau Ronaldo nggak masuk timnas berantakan. Ya, Ronaldo masuk timnas tapi tidak dimainkan ini full. ngebuktiin juga kan Bang berantakan. ya, dengan misalkan kayak gini kan, misalkan 18 besar nih, Maroko, Portugal, dengan misalkan 16 mencatatkan 16. ya nanti kan 8 besar nih. Iya. Ketemu lagi. Seberapa? 8 Jadi besar. jadi makin banyak Iya, pokoknya. besar. Iya. Dengan 8 besar ini nih nanti kan ketahuan nih. Jadi karena Ronaldo ini mungkin pertandingan terakhirnya kan apa di Piala Di Dunia. ini. Piala Dunia. Jadi gantinya udah ada nih Bang kayaknya gitu. Si Ada Ramos si itu, Ramos ini. Calon Betul. Ramos itu. Nah, Gacor tinggal ya nanti itu. sosok Ronaldonya yang mau secara berjiwa besar menurunkan ilmu-ilmunya, Pak. Ya, Bukan ilmu. Kalau ilmu bermain bola mah Ilmu Abu semuanya udah Bisa ya. abuget. Pak. Maaf banget. Jangan ngomong abuget. Nggak enak sama Abu Mayat. hasil kremasi dong. Hasil kremasi. Iya, itu balik lagi ya. Ronaldo itu wajib ada di timnas. Walaupun bermain cuman satu babak atau babak kedua. Wajib tuh. Ya, yang penting untuk ngebangun mental. dirasakan kehadirannya lah Betul. Ya contoh deh kayak misalnya yang waktu Euro kan. Final Euro. Euro Ronaldo bermain memang tetap nggak rata tuh Iya. untuk apa namanya kemiskinannya. Rata kemiskinan. Nggak, maksudnya alur bola. Ronaldo keluar tetap jadi rata kan untuk Ya. alur bolanya. Tapi sosok dia masih ada gitu maksud gua. Iya, iya. Nah ini tinggal Dan menariknya ketemu nih Portugal dan Maroko. Maroko. Nah, Itu ini dia. di sini yang adu pala ya. Adu pala. Dari pala ke pala nih maksudnya. Ya itu head to head. Head to Pak. head. Head apa? ya? Head kepala. Bang. Iya. Head to head. Pala ke pala. Ya kan masing-masing punya pala. Benar, Bang. Iya, masa pala boy yang bawah. Itu Ziyech dengan si Ronaldo. Iya. Dari segi bermainnya pun sama 7. Dari Nomor apa nomor? Iya, nomor Pak. punggung. Nomor Kalau Bapak kan nomor BLT ya. Dan dari jersey-nya aja
mirip. Mirip. Gue waktu kemarin nonton Maroko lawan Spanyol, anjir nih jersey kayak Portugal. Kedua, font Yap. dari nomor Jersey, nomornya. itu hampir sama kayak sama, Portugal, ya. Pak. Iya. Dan udah gitu gaya-gaya language body language ya nih, Pak. Hampir sama juga kayak Ronaldo, cuman muda. permainan sangat beda. Beda. Itu kayak Ronaldo dulu zaman di MU tuh. Jangan diambil. Yang selalu main di pinggir. Kayak udang lah di Iya, pinggir-pinggir. kayak aja. Bapak kan pinggiran koreng. Tuh, itu kalau menurut gua ya, nggak tahu nih teman-teman melihat dari segi si Ziyech dengan Ronaldo. Tapi ya itu dia, Ronaldo akan menjadi sosok atau momok yang tetap menakutkan, Tetap menakutkan. walaupun tidak bermain. Pengaruhnya Pak besar banget. Pengaruhnya. Jadi wah, itu Ronaldo udah harus main tuh. Terus yang berikutnya ini ada head to head. Kroasia. Brazil. Heeh. Ini kayak Brazil beruntung ya. Beruntung. Maksudnya dari segi lawan kayaknya dia belum ketemu yang ini nih. Kecuali nanti mungkin kalau dia lolos, Yang bikin sulit gitu Bang ya. iya kalau nanti misalkan Argentina atau Belanda kan ketemu dia nih. Nah kayaknya itu baru dia ngalamin pertandingan sebenarnya Piala Dunia. Ya. Nah, ini kan si Brazil akan ketemu Kroasia. Kalau kita flash sale nih misalnya nih. Flashback. Oh Back, iya, back. iya, makasih ya ada dibenerin Iya, ya. iya. Saya suka salah-salah gitu, Pak. Suka salah-salah gitu. Ini Makanya jaket saya... belinya flash sale ya? Hah? Ini preset, Pak, kepleset. Ini masih ada lambang itu, Pak. Bapak ngomong kemana sih, Pak? Jadi Kroasia lawan Jepang. Ini kalau di kacamata gua Jepang itu gila banget. Wih. Dari Karena segi serangan bisa nahan imbang ya? Bisa nahan imbang. Itu siapa yang Maeda. Hah? Maeda yang jebolin Bang. Oh iya. Maeda. Itu kalau di daerah Rawabelong namanya Merot. Pomae. Oh, Maeda. Ya Maerot. Maeda. Maeda ya. Jepang gila ya, bisa sampai menahan seperti si Maroko itu ya. Jepang. Iya kan? Dia sampai adu penalti, Pak. Cuman emang mentalnya belum terbangun. Ya. Mentalnya belum terbangun, tapi secara mental 90 menit, bahkan 120 menit itu Dia ada. masih- Iya. Mas, bagus. Tapi mental untuk adu penalti. Itu beda lagi. Ah, itu beda lagi. Level mental yang Sebenarnya luar biasa. kalau adu penalti itu sebenarnya kalau kalah pun tetap pulang sebagai pahlawan ya Bang ya ke negaranya kalau kalah penalti kalau Ya iya, ya kalau dia kan cewek cowok, kalau cewek pahlawati. Dan menariknya juga Neymar udah kembali nih ya. Nah, Setelah sempat istirahat satu pertandingan karena cederanya. itu ya apa yang telapak kaki ya? Cedera jempol. Bengkak ya? Iya. Nah, itu bahaya juga. diinjak tuh. gitu Bang. Itu lawan siapa kemarin Brazil lawan Korea Selatan. Korea Selatan, Iya. Korsel. Korsel. Iya. Dan berasa lagi sih dengan hadirnya Neymar. nih. Nah. Kayaknya rohnya Brazil emang sekarang ini sedang di dia. Oh iya, sukmanya kembali lagi. Iya. Wow. Setan mana lagi nih yang masuk ini? Tapi suatu hal yang sangat historical banget. Jepang itu bisa mengalahkan Jerman, Spanyol. mengalahkan Spanyol, bahkan dibikin ketar-ketir itu Kroasia yang juara Tahan. Juara dua ya? Juara dua. Piala Dunia? Iya, Iya, juara dua. Tuh betapa gilanya. Dan harus ente tahu nih bahwa Jepang tidak ada naturalisasi. Iya, benar Bang. Tidak ada naturalisasi, Pak. Bukan kipernya ada. Kiper ada ya? Kipernya keturunan Jerman. Oke, keturunan Jerman. Kipernya. Pelatihnya si Moi Sama. Ya. Iya. Moyasu gitu. Moyasu, iya. Sama cepat blunder tuh si Tomiyasu tuh. Tomiyasu ya. Kecuali Tom Yang ya itu mah. Tom yang makanan nih Bang. Tomiyasu. Bapak diem aja, Bapak sakit gigi ya. Besok Bapak ke dokter gigi, Pak. Ini yang menarik juga Tomiyasu emang keterpakaiannya kurang ternyata di timnas ya. Padahal dia kan levelnya udah lumayan di Arsenal itu. Iya, Tapi betul. kenapa di timnas ini sempat berapa kali pertandingan dia nggak main gitu. Jadi pemain cadangan. Secara performa kali, Pak. Dalam arti mungkin ketika dia bermain di timnas, atmosfer sama pressure-nya pun berbeda nih. Iya. Kedua juga mungkin juga tandemnya. Tapi gua nggak tahu juga ya. Tapi ini secara kacamata gua karena kemarin aja hampir blunder, Pak. Untung aja tuh. Nah, iya. Si siapa? Back Perisic ya? Perisik. Iya, Perisic nggak mampu Nggak mampu masukin memanfaatkan itu semua. Kalau nggak udah kelar tuh. Ya. Sayang sih Jepang kalau misalnya dia punya mental adu penalti aja. Bisa itu. Wah gila. Udah gitu. Ngalahin juara dunia loh. Iya. Mike Tyson apa kalau nggak salah? Olimpil. Oscar. Oscar de la Hoya. Iya. Kami lanjut. Lanjut nih yang ada adu pala lagi nih. Ini yang lolos Belanda. antara Belanda dengan Argentina. Argentina. Tuh. Ini dia. Belanda, tim yang belum kalah dari Asian Group 16 besar.
Ini tim yang belum pernah kalah. Wah, Argentina Ini juga. greget nih kalau Betul. ketemu Argentina nih. Kayak Ini berulang sebenarnya ya. Seperti di tahun 2010 di semifinal ya. Ketika itu sih Belanda dikalahkan oleh Argentina. Argentina. Dan Ini Messi ajang balas dendam nih. betul, ajang balas dendam nih. Dan Messi pun kalau menurut gue memang karena dia beda ya gini. Pemain yang udah toku atau pemain yang udah berumur, kiper, back, main tengah sama penyerang. Penyerang. Itu selalu beda staminanya. Kayak contoh penyerang yang udah toku, staminanya akan cepat menurun. Tapi kalau main gelandang serang nih, maaf ya gelandangan ya, itu akan berbeda karena staminanya selalu terjaga tuh. Nah, itu makanya Messi walaupun sudah toku 36 ya. 35 apa 35 sih? 35. Ah, 35 tetap terjaga loh karena dia bisa kontrol. Kontrol kapan dia harus lari, kapan dia harus jalan, kapan dia harus rebahan. Ya kan kadang kan capek juga, Pak. Tuh Messi yang gue Ya lihat. Messi ini emang masih menjadi sosok sentral lah ya. Sepertinya memang bergeser dari yang biasanya rada minggir, sekarang dia lebih sering ke lebih ke tengah. tengah. Messi itu kayak dibebasin Bang sama pelatih itu, lu mau ke kiri kayak atau mau ke kanan lu bebas deh. Buat lu posisi enak lu di mana, yang penting lu bisa main di situ ya oke. Iya, ya untung Messi. Kalau yang lain kan dikasih kebebasan, kebablasan. Pergaulan bebas. Narkoba. Dan Messi juga menjadi pemain gelandang serang atau pengatur serangan. Serangan. Kecerdasan dia juga bisa melihat 2-3 pemain ada di posisi di mana. Pertama, kedua, dia punya feeling misalnya ada posisi di sebelah kiri itu ada di sebelah kiri. Dia punya feeling bahwa ketika gua bawa bola dia akan turun atau dia akan ke belakang. Ke belakang ya. Jadi visinya lebih jauh 2-3 langkah daripada pemain depan si Argentina itu sendiri. Iya. Nah, Dan itulah pertandingan ini kayaknya bakal menjadi apa ya, semacam perang aset muda mereka nih antara Alvarez dengan betul. Gakpo ya. Gakpo. Ini luar biasa nih. Kayaknya calon-calon direbutin klub-klub elit nih. Tapi kayaknya katanya Gakpo udah tekan kontrak sama MU ya dia. Emang Tekan ya? Sudah Bang. Udah. Cuman belum deal harga. Kata siapa? belum. Cepat Si- berarti MU. si Nego berarti. Oh, si Nego. Belum deal Kita harga. tunggu tweetnya si itu aja siapa? Fabrizio. Fabrizio. Ah, gue Romano. lihat nih Fabrizio. Abang lihat Oh, di dia mana udah sih? nge-tweet. Kok Bapak dia lihat tangan di aja? Fabrizio Pak, jangan pabrik gas. Iya. Ya isunya kan gitu Pak. Isu itu, Gakpo- Bang. Gakpo Isu, itu Bang. udah tekan kontrak sama MU isunya. Tuh kan no sinyal lagi kan. Bapak lagi download BF ya, Pak. No sinyal lagi tuh, Pak tuh. Karena yang namanya sekarang udah 8 besar ya. Ya. 8 besar itu tim besar semua kecuali Maroko. Sebenarnya kalau 8 besar itu yang diomongin udah bukan masalah Tim tim kecil kecil besar, besar Bang. Udah 8 besar ini Tim udah, besar semua. Udah tim Udah kelas, besar. kelas semua ya. Secara image. Ini secara iya, image ya, bukan secara Reputasi lah, reputasi ya. Ibaratnya kayak sekolah ada akreditasi Ya, A, ada A, B, akreditasi B. Bapak ini sekolah dapat ijazah, cuma sekolah nyetir. Dapat SIM doang dia. Nah, nih kita lihat ya. Dari semua tim, ini yang udah masuk ada Netherlands, Belanda, Argentina, Kroasia, Brazil, Inggris, Prancis. Inggris Prancis ini. Prancis. Inggris, Yo, Prancis. ini Kalau aneh jagoan sih, banget nih, kalau Bang. gue ya masih pede Inggris karena secara sejarah pertemuan Prancis itu sebenarnya bukan lawan yang terlalu berat untuk Inggris. Cuman mungkin karena saat ini Prancis datang sebagai juara bertahan. Juara bertahan. Nah, itu mungkin menjadi lumayan ya momok yang Kalau gue sih masih ngelihat Prancis ini masih ada peluang buat ngalahin Inggris Bang. Karena memang dari lihat dari sekarang top skornya aja Mbappe nih udah megang top skor nih di Piala Dunia sekarang nih dengan 5 gol nih. Cuman yang gua khawatirin cuman ini aja. Dengan pensiunnya Zidane, itu pola permainan Prancis yang dulu waktu Zidane masih ada sampai sekarang itu berubah drastis, Bang. Sekarang di era Deschamps ya, di era Deschamps ini Deschamps kepusingan nih nyari playmaker sekelas Zidane lagi udah nggak ada nih. Otomatis kemarin tuh gua ngeliat Griezmann dilaring ke tengah jadi game maker dan gua lihat umpan-umpannya kurang apik, Bang, kurang bagus. betul. Akhirnya kebanyakan gol-gol dari si Mbappe juga kebanyakan dari solonya Iya, dia. betul. Gitu. Karena Griezmann dilarikan ke tengah, Bapak dilarikan ke rumah sakit ya. Tapi gue lihat bukan Mbappe-nya sih. Justru yang sempat gue bahas di episode kemarin tuh about Giroud. Giroud itu tidak terprediksi, tapi permainannya seperti pertama. One toss, one goal. Nah, itu kemarin tuh kayak gitu. Lo tau gak kayak Jarang kalau dapet bola. zaman dulu itu ada Batistuta, Ya. ya kan? Ada juga Inzaghi. Nggak perlu banyak Perlu gocek. Tiba-tiba, Ya. One toss, bol, Nah, gol aja. efektif. Nggak banyak megang bola tapi
Ibra juga termasuk gol-gol sulit. Nistelrooy. Nistelrooy. Oh, udah Kayak dewanya gitu. Jadi memang itu yang harus diperhatikan oleh si Inggris. Iya. Apalagi Pak Harry Maguire. Aduh. Nah, itu juga yang bikin Tapi gue semangat tapi nih. gue masih percaya kalau Harry Maguire di Inggris, pokoknya selama jangan dikasih ban kapten, Justru yang selama gua nggak dikasih ban kapten yang, aman lah. ya, yang gua khawatir juga, yang gua bikin khawatir nih, Prancis ini masih make formasi yang kemarin, Bang. Artinya Dembele kemarin tuh nggak maksimal mainnya. Nah, ini di kanan Sayap kurang, kanan ya. itu kurang greget gua ngeliatnya gitu, Bang. Tapi memang hati-hati. Pasti di setiap tim ada yang namanya pasti pelatih kepala, maksudnya pelatih pure pelatih. Iya, pure. Ada juga tim analisis, Pak. Karena nanti semua pertandingan Prancis di Piala Direview Dunia lagi pertama ya? dipelajarin. Oh, Kedua, dipelajarin bukan masalah strategi doang, tapi pergerakan pemain pun akan dipelajari. Misalnya Griezmann, ketika dia ada di tengah di pinggir, dilarikan ke tengah, setelah ini di detik kesekian kayaknya kalau di pertengahan babak akan ke arah sini. Itu akan sedetail itu, Pak. Sama wilayah teritorial si pemain itu sendiri. Kayaknya ini kalau di sebelah kiri dia akan bolong, dia akan menyerang sebelah kanan. Nah, itu yang harus diperhatikan juga tuh Ya, sama betul. tim analis. Karena kalau misalnya hanya memperhatikan sebuah strategi, formasi, formalin ya, itu akan kecolongan. Colongan, bro. Gitu. Dan pergerakan dari Mbappe jangan terlalu fokus sama Mbappe. Nah, Mbappe yang bisa ngacak-ngacak, tapi untuk pergerakan Tahu-tahu tanpa Tahu-tahu Giroud yang pergerakan tanpa bola lebih bahaya daripada Iya. pergerakan aerobik. Dan yang menarik dari timnas Inggris ini sepertinya nih, kalau kalian ngebayangin ya, kalau gue ngebayangin nih, Gareth Southgate sebagai pelatih sepertinya juga akan mengalami sedikit kebingungan, walaupun ya dalam hal positif ya, karena pemainnya banyak yang bagus. Karena memang pilihannya itu Phil Foden, Bukayo Saka, Bukayo Saka. ya kan? Kalau Harry Maguire udah bukan Harry Maguire, Harry Kane. Kalau Harry Kane udah pasti lah, pasti diplot Diplot sebagai di striker depan, nggak ada murni. lagi Cuman striker ini murni, ya. pendamping-pendampingnya di kanan dan kiri nih. Ada Rashford, ada Sterling, Grealish dan Tapi yang ya, kemarin mainnya bagus-bagus banget gitu semuanya. Tapi Cuman hati-hati kayaknya juga. nggak bisa main bersamaan gitu. ya betul itu salah satu. Kedua, Harry Kane atau Harry Kane, Harry enak. Enak. Ya, Harry Kane ini cuma kan kocok tulisannya H titik Kane gitu kan, berarti Haji enak gitu. Itu dia mengandalkan atau punya strategi seperti false nine, yang dimana dia bukan pure penyerang Ya, atau bukan target man, ada yang turun juga dimana dia. ketika Harry Kane ini, Harry enak ini bermain di depan, ditutup akan ditarik tuh si back lawan, sehingga ada ruang kosong di mana itu diisilah Rashford atau Cuman Foden gua atau Pak apa. masih megang banget Prancis karena ngelihat dari kayak waktu Inggris itu generasi emasnya juga kurang apa sih waktu itu, ada Scholes, Gerrard, Lampard. Beckham. Inggris. Kalau Inggris kayaknya nggak bisa diistilahin generasi emas, dia emas tuh Emas semua. Sama semua. Iya. Cuman emang Cuma berapa karatnya ya? Apa karatnya? Ya cuma kan justru gua nanya di Sepuhan situ. ya. Sekarang kan kayak di tengahnya tuh ada Pode, pemain-pemain yang boleh dibilang punya skill-skill di atas rata-rata pemain yang biasa lah. Ini. Sikil. Jadi gua yakin kalau memang mereka mainnya egois, itu bisa jadi sama Prancis bisa kalah. Semua, bukan hanya Inggris. Prancis pun begitu, karena setiap pertandingan yang dilihat Prancis dan Inggris ini ngadu ibarat kalau kata orang Tegal ya, ngadu ilmu. Ngadu ilmu. Ya kan, ngadu ilmu di tengah nih, yang dimana kreativitas si pemain tengah sama visi dari pemain tengah itu sendiri. Nah. Kedua, pemahaman secara chemistry antara gelandang serang AMF lah, AMF. attacking Sama midfielder strikernya. sama si penyerangnya. Penyerangnya. Kalau nggak terbangun chemistry, Pak, itu nggak akan tahu nih dia lari kemana. Ya. Iya, betul. Dia mau posisi kemana ternyata kemana. Itu secara chemistry harus terbangun. Makanya kalau mau bertanding harus hari Kamis. Chemistry. Iya. Iya. Gitu. Dan yang menarik ini karena Inggris kan udah sempat nurunin back kanannya selain Trippier ya, yaitu Walker. Lah kira-kira siapa yang bakal menjadi lawannya Mbappe ini di sektor kanan pertahanan Inggris? Oke. Apakah masih Trippier atau kembali turunkan Walker? Karena Kalau gua dua sih, itu kayaknya Walker, Bang. Soalnya dia punya speed yang lumayan nih. yang kalau lebih Walker dari nih, Trippier ya. Yang Tapi lebih secara Trippier. taktikal Trippier Tapi ini gini. emang dan umpan ya, Ya. kayaknya lebih gue bagus. sepakat. Cuman Karena- memang sepertinya gue setuju sih. Kayaknya bakal Walker karena sepertinya tugas back kanan Nggak itu bakal terlalu naik, Bang. berat. Nggak bakal berani terlalu naik berat Walker. karena ada Mbappe, Nggak jadi bakal lama-lama emang naik dia. nggak bakal mengoptimalkan serangan Iya. melalui sayap kanan. Kalau itu serangan balik dari kan. sayap kanan ya. Bener, gue sepakat. Kalau menurunkan Kyle Walker akan bertahan di kanannya. Ya.
Tapi kerugiannya adalah kalau Kyle Walker ini yang bermain ketika mau counter attack, serangan itu supportnya kan. kurang. bangun serangan itu susah karena secara long ball atau akurasi umpannya masih si Trippier nih. Makanya menurut gua itu bakal diobati lah kesannya dengan serangan dari sektor kiri. Luke Shaw sepertinya bakal jadi pemain yang cukup. Satu lagi, Luke Shaw itu pemain kalau menurut gue ya pemain yang memang bukan males tapi rada lambat untuk bertahan. Ya, tapi setidaknya tugas dia nggak seberat bek Nggak kanan seberat bek harus kanan, jaga kan. Mbappe. Dia Mbappe. paling Dembele kan. Ya. Walaupun emang lumayan juga, cuman setidaknya masih mendingan dibanding Mbappe yang kayaknya larinya nggak ketulungan gitu. Iya, betul. Tapi baik lagi sih, intinya dari Luke Shaw itu bisa menjadi pos yang akan diobrak-abrik. Coba aja kalau menurut gua nih, tapi ini kan namanya prediksi ya atau praduga orang tak bersalah nih. Mas. Itu akan diserang terus nih dari sisi kanan. Karena namanya permainan kita nggak tahu nih Bang ya. Gini nanti Pak, kalau di misalnya lapangan gini, ya. si Mbappe ada di sisi kiri, Ya. dihajar sama Kyle Walker Walker, yang, iya. yang Pak Rete bilang tuh, Iya. bahwa dia akan bertahan. Nggak bakal segoblok itu. Pelatih Bisa jadi Mbappe sweep ya. bisa akan bertukar. Iya. Betul. Kyle Walker ke kiri mati. Nah. Sementara Mbappe mau ke kanan bisa. Kiri bisa. Mau beberapa menit itu menjadi AMF mungkin. Iya. Kayak gitu-gitu bisa. Pak. Makanya Nah, sektor tengah ini pilihannya sepertinya yang bagus adalah Henderson. Anderson yang kuat bertahan ya Bang. Iya. Kuat nyerang bisa. Ya. masih kecil loh Henderson ya. Udah gede kan Henderman. Enderman. Anaknya Hender itu. Ketemu aja loh dia. Ya itu memang balik lagi. Setiap lubang-lubang kosong akan dimanfaatkan. Setiap lubang-lubang yang tidak kosong ada strategi di mana seorang pemain itu menjadi destroyer. Destroyer ya. Destroyer ngacak-ngacak tuh yang di mana pertahanan udah rapi, kabrik seperti Bapak ya, Ya, pertahanan perusahaan rumah rumah tangga. tangga. Bapak udah bisa baca ya. Iya, sekarang. bisa baca. Iya, Perusahaan iya. rumah tangga ini. Heeh. Eh, Tapi kita siap, jangan siap. lupa, jangan lupa bahwa memang di Piala Dunia sekarang banyak bintang. Tapi ada juga bintang yang tidak bermain di Piala Dunia. Ada, Padahal ada. mainnya malam. Oh malam Bang. Iya, harusnya bintang itu Oh ada. iya bintang itu bintang di langit Bang. Itu Iya. Waduh. Ya abang mungkin ini. ketutup lagi gerhana bulan. Ya absennya pemain ini bisa karena emang dianya cedera. Banyak, atau banyak. emang negaranya Timnya nggak masuk. Piala Dunia. Negaranya nggak Karena masuk banyak Piala yang Dunia. cedera juga sih. Ya, Betul. dari Prancis kan Dari banyak Prancis tuh. banyak ada Paul Pogba, Golo Kante. Dari Ya Bra- kalau Kante kan memang Kante sama Pogba hampir sama. Satu bahwa negara. Cedera dari Kante itu hamstring, Iya. hamster maaf ya. Maka dikuaci. Iya dan Pogba juga cedera. Pogba ini kalau menurut gua pemain yang paling kasihan, Pak. Kenapa tuh? Dia cuma 2 klub doang. MU, Jupe. Juve. Mau satu klub lagi nggak terima klub malam. Bolak-balik ya. Pogba Dia itu Brazil MU, juga, ya, Brazil. MU, Juve. Brazil MU, juga banyak nih yang nggak ikut nih Bang ya. Kayak Filipi, Coutinho, Ya. kayak Firmino, Dono, Casino Indo, Betul. Warkop. Ada poster juga. Halang gak main. Iya. Halang-halang kan karena emang Iya. negara. Bukan cedera dia Bang. Negaranya nggak Negaranya dia nggak masuk. Iya kan. Kalau Haaland baik-baik Haaland saja. juga bukan hanya absen di Piala Dunia, Haaland. tapi juga absen di setiap tayangan-tayangan bola sebagai komentator. Haaland patah dulu. Haaland patah. Tapi kita harus ini nih buat koreksi. Banyak orang yang mensalah tafsirkan antara absen. Absen itu kan berarti tidak hadir. Tidak hadir. Ada kok ya absen dulu gitu kan. Sebenarnya absen itu tidak hadir. Itu kurang satu suku kata. Harusnya mereka bilangnya absensi. Salah, justru. Ah. Absen itu tidak hadir. Absensi ketidakhadiran. Nah. Kehadiran itu presensi. Oh. Sebenarnya. Cuman karena kita Itu maksudnya biasa. lembarnya itu. Nah, itu kesalahan sebenarnya. Karena kita terbiasa oleh itu. Ya maksudnya lembarnya itu bagusnya. Kalau kita Presensi atau kehadiran. Oh, iya, gitu. Pak. Kalau absen itu tidak hadir, absensi ketidakhadiran. Kalau misalnya ada kertas nih, Ngisi absen lu. ngisi absen, berarti kita menyetujui bahwa kita tidak Nggak absen. hadir gitu. Gitu. Oh, gitu. Berarti itu harusnya nama lengkapnya lembar presensi atau Lembar absensi. kehadiran aja. Lembar kehadiran Lembar aja, kehadiran. Bang. Kalau absensi ketidakhadiran. Ketidakhadiran. Ketidakhadiran juga kan boleh dicatat enggak? Hah? Nggak usah berarti. Pak, Capek banget. Ini kok jadi ngomongin absen sih? Kalau mau nitip. ya enggak, soalnya Wah, kan ini absen terus. Bapak kalau nggak tanda tangan kan ada Oh waktu. iya, percaya juga. Bapak paham ya. Kita balik lagi nih Iya, balik tentang lagi nih. absennya. Absen. Main bintang, Coutinho. Coutinho. Nah, Coutinho itu Coutinho emang cedera, Bang. Iya, dia cedera. Kemarin sempat pertandingan terakhir itu lawan MU dia
Kena cedera juga dia, Philippe Coutinho. Tapi yang lebih mengejutkan lagi nggak dibawanya Firmino. Padahal lagi bagus-bagusnya di Liverpool. Kalau Firmino bang, kemarin juga kan dikasih tahu Firmino itu lagi sakit perut. Oh gitu. Jadi berak-berak ke belakang terus. Dia kan striker, masa ke belakang terus? Striker tuh Obatnya maju. berak-berak apa kok? Cebok-cebok. Nah, Cebok-cebok. Gue tahu nih kalau Apa nih? ngomong gitu mantannya BCL. Oh, apaan tuh? Belum cebok lari. orang mau jalan dulu. Iya, Jalan kita balik lagi lah pemain-pemain Iya, kan tadi iya, kayak pemain-pemain. Coutinho juga yang di mana tuh beliau ya kan tidak ikut serta dalam Piala Dunia, dari dia juga penurunan performa yang dari dia Liverpool, terus Barca, sekarang Aston Villa Pak. Aston Villa mediocre enggak, tapi masuknya ke mediocre sih. Cuman itu menandakan bahwa Coutinho penurunan performa. Nah, itu bahaya juga, Pak. Iya. Karena dari Coutinho sendiri bersaing dengan pemain-pemain yang terus berkembang. Brazil. Makanya sepertinya Banyak. Brazil nggak begitu membutuhkan juga sih kalau Coutinho. Yang paling kelihatan salahnya dan terbukti makanya kalah kalau menurut gua itu Thiago Alcantara sih. Oh iya. Belum matangnya Pedri dan Gavi, Gavi. tapi belum ada yang levelnya Betul. Sekelas. sebagus mereka tapi lebih pengalaman, ya Yang itu harusnya dimainin. Thiago Thiago Alcantara. yang harusnya dibawa. Lagian juga Coutinho sekarang umur 30 tahun. Performa Iya. turun. Posisi Sementara posisi penggadang Coutinho, serang. posisi Coutinho itu banyak yang nempatin. Iya, Posisinya banyak itu Iya. bukan posisi strategis Susah, dia, karena sulit. memang harus performa itu dijaga. Selain komplek ya, Pak ya. Maksudnya Jaga komplek. performa itu harus dijaga Iya, juga gitu. Betul. Terus ada siapa lagi? Kante. Cantik. Kante cedera tadi. Kante cedera. Kante cedera hamstring, bahwa di Kante juga umurnya udah toko juga. Tapi memang Kante ini Walaupun tua, staminanya, Bang. Staminanya, Pak. Oh, luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Sering senyum. Senyum. Oh, senyum, Bang. Heeh. Bukannya karena minum ginseng dia. Nih, Oh enggak, dia di Perancis. Oh, iya. Di Perancis. Dia Perancis. paling minumnya sake. Iya, enggak pakai eng ya, pakai Iya. k. Takutnya salah pengucapan. sange aja ngomong. Dan juga ini karena permasalahan geopolitik nih, karena Ozil. Oh, Ozil iya. nih, Ozil nih. Ozil karena memang geopolitik, bukannya geopolitik, karena memang mainnya di Fenerbahce. Dia kan di Turki, Liga Turki. Mau nggak mau harus hormat, Bang. Iya, tapi Sama ketika itu emang dia presidennya karena di sana sempat itu. berfoto bareng sama Iya. Presiden Turki. Memang serba Dan salah Jerman posisi memang hubungannya Ozil sama itu. Turki kurang harmonis Iya, sih, kurang menurut gua. harmonis. Secara Benar-benar. geopolitik itu. Tapi gue denger isu juga Endorgan ternyata. Enggak, gua belum ngomong. Gue belum ngomong. Iya, enggak gua ngeliat dulu. Anjir. Udah orang lagi mikir. Iya, Endorgan ya, Endorgan mungkin dulunya Kaskus. Iya. Gan gitu. Ya kan, Erdogan Iya, gitu. atau mungkin influencer, Influencer. sering di endorse Ya, kan. Endorse kan? Iya. Bisa juga tadinya pemain orang Bandung. Apa tuh? Cecep Erdogan. Iya, dan di Ozil ini kan ternyata pernah diisukan kenapa tidak bermain di Piala Dunia. Ya pertama nggak tahu dari segi geopolitik atau agama atau apapun. Iya, iya. Kedua katanya sakit punggungnya, dioperasi dan segala macam. Ternyata salah, bahwa memang si Ozil sejak 2018 sudah menyatakan pensiun dari gitu. timnas. Makanya banyak pemain-pemain yang kita duga ternyata salah penafsirannya. Betul, Gitu. betul. Terus ada lagi siapa yang pemain ini? Zoma. Hah? Siapa? Zuma. Zoma. Loma. Dari Prancis. Nah, ada Itu lagi Prancis. bagus. Dia kena undang-undang ITE itu. Kenapa tuh? Kucing kawin di videoin, Bang. Disebar sama dia. Videoin kucing kawin. Kayak nggak ada yang aja. Bapak tersinggung nggak waktu video disebar luaskan? Penghulunya jangan Kucing. Iya, takutnya teman saya tersinggung, Pak. Ya pokoknya memang dari sekarang udah 8 besar, main bintangnya juga ada beberapa yang absen. Absen. Ya kan, atau absensi. Absensi. Dan sekarang sudah mulai terlihat menurut gua nih, nanti akan ada posisi-posisi di mana nih yang tak terduga juga, Pak. Coba kita kulas dikit aja. Iya, aja. siap. Dari apa namanya? Yang akan lolos ya. Coba nih gue lihat dulu. Argentina, Belanda. Argentina, Belanda. Argentina, Belanda. Argentina. Argentina ya. Gua Argentina. Belanda gua. Argentina. Gua Belanda. Kalau gue tetap Argentina sih. Gua Belanda. Argentina. Karena dari segi penyerangnya kayaknya lebih punya visi. Karena Belanda kan main tengah ke penyerang ya.
Memphis Depay. Memphis Depay ya. Itu dan Diplot ke depan ya. tidak ada penyerang murni nih. Semuanya oplosan pakai Kalpiko apa yang Kroasia Brazil. Pasti Brazil. Tinggal Kroasia, bagaimana nih Brazil ketemu Argentina. Apa? Ya nantinya kan Brazil. Oh, abang tuh. main lewatin aja. Tadi dulu bang. Kan bola bang. Betul, nggak tahu. Argentina ini kan prediksi. Prediksi, Kan sama-sama prediksi. nih Argentina, Iya. Argentina. Yang apa dimusuhin kayaknya Pak ya? Brazil. Brazil. Tetap. Kroasia kemarin aja Kemarin lawan nggak ter-ter ya? Repotan. Lawan Jepang. Apalagi Repotan ya. Brazil yang konsisten. Ya kan? Nah, itu akan dimenangkan oleh Brazil. Brazil. Terus berikutnya ini ada Inggris Prancis. Inggris Prancis. 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 Prancis kita. Prancis. Lu Prancis? Prancis. Nggak gini kalau mau taruhan kemarin ada yang belum bayar rokok nih masalahnya. Jerman Jepang ya. Iya benar benar. Pak Rete paham ya? Paham Bang Iya. Bud. Dah pokoknya Iya, gampang ntar kita cocol lagi yang lain. Nah kan kita masih nungguin nih Pak Rete ya. Iya. Pokoknya kemarin ada yang ngomongin Jerman, ngomong Jepang, ternyata Jepang kita lolos ya. Iya, siap. Iya, Jerman lolos. Jerman dispenser dipegang. Iya, kita masih nungguin nih Pak Rete. Nah, ini Inggris Prancis. Inggris. Prancis. Prancis. Gimana kalau kita isian lagi? Woi. Ya kan? Bangkrut weh. Kalau Bang Takur. Inggris, gue juga Inggris sama kayak Bang Oke, Agung. oke, Oke, oke. lanjut ini ada Maroko Portugal. Portugal. Woi. Gue sih pengennya apa? Gue sih pengennya Maroko, cuman Iya. karena ada sosok Ronaldo, gue masih tetap Portugal. Gue Portugal. Lu Portugal. Kalau objektif sih Portugal, walaupun Objektif. emang subjektif ya pengennya Maroko karena menarik gitu. Kalau Menarik. ada tim Kalau Afrika sampai bisa sampai Maroko. semifinal gitu. Iya. Betul. Jadi tim Berarti kuda hitam. Belanda akan Argentina akan ketemu Brazil, Inggris akan ketemu Portugal. Ah ini dia nih, ini. Wah, Abang main Inggris aja Prancis Ogut lewat. Ya deh, lo yang bacain. Iya. Nah. Nah, ketemunya Prancis. Oke, terima kasih Sohib Sobat Waktu Indonesia Bagian Eh, Bola. jual. Udah ngikutin kita akan ketemu di next episode-nya. Atau Oke. ada saran kali kita mau bahas apa? Liga Indonesia, Boleh. Liga Jerman, Boleh. Liga Inggris, Liga Jawa mungkin kita bisa bahas. Tarkan. Liga Tarkan. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Iya, siap. Udah, gue mau ini dulu. Mau masang dulu nih. Masang mulu. Soalnya ada isu. Apa tuh? Bandar depan gang gua Ya. mau digebukin. Ini Pak, sini. Ini Ogut nitip nih, gocap nih. Ini dulu nih, gua pasangin ini. Wah, nih gocap nih, Bang. Ini baru nih, dana umat. Ada umat.